Shalom, saudara-saudara terkasih. Mari, sebelum Anda mendengarkan dan sebelum saya menyampaikan berita yang kudus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat. Haleluya. Yaitu kita patut menaikkan ucapan syukur kepada Bapa di tempat Maha Mulia dan Imam Besar Imam Agung kita di tempat Maha Mulia yang telah menjadi panglima perang rohani kita di atas tanah Papua, sehingga oleh Yahusua Amasiah Adonai, orang Papua itu telah memberikan dan akan memberikan dan telah memberikan pembebasan rohani dan jasmani di atas tanah Papua. Bersama saya hari ini tanggal 23 September tahun 2025, suatu penggenapan dari nubuatan firman Tuhan yang diberikan tahun 2006. Penggenapannya hari ini, kemarin sudah mulai masuk dalam penggenapan. Yaitu, saya mengambil tema, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang Yesua adalah panglima perang kita, telah membersihkan semua musuh-musuh kerajaan Yesua Hamasiah Adonai, musuh-musuh kerajaan Tebamasia di atas tanah Papua rata sampai dengan jam 6 petang tanggal 22 September tahun 2025. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya senang sekali ketika Anda mendengarkan berita ini. Anda harus menyatakan amin. Itu berarti Anda juga turut berdoa bersama kami dan Anda percaya dan Anda menyatakan amin, maka Anda juga turut berdoa bersama untuk apa yang Bapak Yesua sebagai panglima perang kita telah melakukan dan telah menyapu bersih musuh kerajaan Yahweh di atas tanah Papua. Itu telah terjadi. Haleluya. Dan apa yang Bapak akan melakukan, Bapak Yesua melakukan kebenaran di atas tanah Papua. Kita tidak tahu, hanya Tuhan yang mengetahui, dan semuanya itu diatur oleh Tuhan. Bukan oleh manusia, atau bukan oleh orang Papua, atau bukan oleh PBB atau orang Indonesia atau siapa saja di muka bumi. Tetapi hanya diatur dan dikendalikan oleh Yahusua Amasiah Adonai. Baik, saya akan menyampaikan berita peperangan rohani yang telah dipimpin langsung oleh Yahusua dan dipimpin langsung oleh Mikael dengan pasukannya. Haleluya. Kita bacakan dulu terlebih dahulu Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Haleluya. Ini dasar firman Tuhan. Haleluya. Dan akan saya bacakan. Dan satu lagi di Wahyu 12. Di kitab Wahyu 12. Ayatnya yang ke 10 sampai dengan 12. Nyanyian kemenangan, dan aku mendengar suara nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Yahweh kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan takhta Elohim. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh karena perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi namanya mereka sampai kepada
nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ayat 7 sampai dengan 9. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis dan setan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ini firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, saya akan menyampaikan secara logos dan rema apa yang Bapak sudah kerjakan. Jadi dalam doa peperangan kali ini, jadi bukan kami yang berperang. Kami hanya di tempat dari tim doa kami. Baik itu kami yang lain ada di Daya Dogia Pandiai, Nabire, Jayapura, Serui, Waropen, Biak, ya, Raja Ampat, Numfor, dan Soron, Manokwari, Kaimana, Sarmi, Merauke, dan lain-lain. Kami hanya berdoa, yang menggantikan kami itu Yosua ada di kepala barisan, Yahosua Amasya Adonai adalah dia ada di kepala barisan. Haleluya. Pasukan Mikael dan rombongannya bergerak, dan seluruh serdadu Tuhan yang ada di seluruh dunia, roh-roh orang yang bergerak dalam pasukan Tuhan. Haleluya. Peperangan yang dilakukan kemarin, pemimpin kami, itu yang pertama adalah melawan pasukan. Jadi yang pertama kami masuk doa, kami minta perlindungan untuk lindungi keluarga dan semua sanak saudara dan kami. Sehingga dalam pasukan peran yang kami masuk di dalam doa, setelah itu Bapak perlihatkan bahwa pasukan perang malaikat Tuhan sudah siap-siap di surga. Di atas tanah Papua itu mereka menguasainya. Dari Sorong, dari Mapi, Kabupaten Mapi sampai Pulau Mapia di Biak. Dari Sorong sampai dengan Merauke di Bintuni, di Pegunungan Bintang. Haleluya. Itu dikuasai oleh malaikat kemarin. Malaikat Tuhan siap berperang. Ya. Setelah itu kami masuk doa, Bapak bilang begini. Bapak bilang itu ini. Pertama itu disuruh berdoa itu. Penguasa langit. Penguasa langit. Jadi yang pertama kami berdoa. Penguasa langit itu. Nah, Bapak perlihatkan bahwa dalam peperangan penguasa langit itu kan berdoa. Kami serentak berdoa. Lalu lihat penguasa langit itu, jaring dari surga. Jaring dari surga itu, jaring besar. Turunkat itu, penguasa surga itu, penguasa langit itu. Penguasa langit Papua ini. Itu semua dimasukkan dalam jaring pukat besar dari surga punya. Baru dilempar ke bumi, ke bawah. Dilemparkan ke bumi dan ditaruh di bawah. Baru Bapak bilang begini. Lihat, perhatikan itu penguasa langit itu. Sudah dijaring dalam ikatan, sudah diturunkan di bawah. Kamu lihat di bawah. Begini seperti ikan yang dong kena jaring pukat besar harimau baru. Mereka memberontak dalam pukat tapi tidak bisa keluar. Itu pertama. Yang kedua itu kami masuk di dalam penguasa melawan penghulu bumi. Penghulu bumi itu
itu berupa ini apa tukang-tukang sihir. Jadi macam tukang-tukang sihir, kepala-kepala suku Ondo Api yang kerjasama dengan kepala suku Ondo Api dan juga para Tonawi dan Raja di dalam dosa di atas tanah Papua. Yaitu mereka yang mengadakan tukang-tukang sihir, berbicara dengan penguasa-penguasa alam di sekitar yang ada di tempat-tempat keramat di seluruh tanah Papua. Nah, itu waktu kami berdoa itu meminta ampun dosa dan berdoa minta ampun. Malaikat Tuhan mulai turun itu. Malaikat Tuhan mulai turun itu. Haleluya. Mereka itu seperti dari atas itu turunkan itu. Balok-balok kayu. Balok-balok kayu baru. Itu ular-ular yang besar sampai yang kecil itu. Dari seluruh tanah Papua itu diikat mereka, diikat kepalanya, lalu ditindis dengan kayu-kayu yang diturunkan dari surga itu, baru mereka masuk di lubang-lubang kayu itu, baru mereka tidak bisa keluar dari sana. Haleluya. Itu doa peperangan melawan penghulu itu. Jadi itu di penghulu di Papua. Penghulu itu sama dengan kepala kampung, kepala suku, dan lain-lain. Itu setan, penghulu setan. Saudara terkasih, yang kerjasama dengan, nanti dong juga kerjasama dengan ini, penguasa langit itu. Nah itu yang kedua yang diratakan di atas tanah Papua. Yang kedua di dalam dimensi roh. Yang ketiga roh jahat di udara. Dilemparkan ke bawah, ke lubang besar. Jadi yang ketiga itu adalah roh jahat. Roh jahat itu apa? Di udara itu. Itu roh jahat itu beribu-ribu beragam. Roh jahat di udara yang menguasai wilayah-wilayah kabupaten, provinsi-provinsi di tanah Papua, kabupaten-kabupaten di tanah Papua, yang menjadi kaki tangan daripada penguasa tadi, yang menjadi kaki tangan yang kerjasama dengan penghulu tadi. Itu roh jahat di udara. Kita lihat itu malaikat Tuhan dari atas itu dorong ini roh jahat itu langsung dari kepala dan tindis ke bawah itu, langsung mereka masuk di lubang-lubang baru. Sudah masuk di lubang-lubang, jadi macam berkepala di dalam, tertikam di dalam lubang, kakinya itu di atas, baru mereka macam mau keluar tidak bisa, sudah masuk dalam lubang-lubang. Jadi dong bilang, aduh, roh jahat berteriak-teriak. Haleluya. Itu mereka juga diamankan di bawah. Haleluya. Itu dan memang tidak bisa sudah keluar karena malaikat Tuhan dan Tuhan Yesus dalam peperangan dahsyat ini memang sangat luar biasa. Yang berikutnya itu kami berdoa. Kami lagi masuk berdoa, yaitu penguasa-penguasa. Penguasa-penguasa itu lain, penguasa langit beda dengan penguasa-penguasa. Jadi penguasa-penguasa itu mereka ada di antara surga dan bumi. Penguasa-penguasa itu. Macam penguasa wilayah adat dari Jaya, Tabi, Bomberai, terus Bomberai, terus Saireri, Mepago, Lapago, Aanim. Nah, itu penguasa-penguasa di langit. Penguasa-penguasa di langit. Waktu kami berdoa minta ampun, berdoa peperangan itu, haleluya. Lihat, hukuman mereka yang Tuhan berikan kepada mereka itu, setelah selesai berdoa, hamba Tuhan lain mereka lihat penglihatan itu. Penguasa-penguasa itu semua digantung di antara langit dan bumi. Dan punya hukumannya itu digantung di antara langit dan bumi, jadi macam orang gantung pakaian begitu. Gantung pakaian. Jadi penguasa-penguasa digantung di antara langit dan bumi baru. Mereka lihat ke bawah itu, mereka rasa takut karena jurang di bawah. Tapi mereka lihat ke atas itu, terik matahari membakar mereka. Haleluya. Haleluya. Itu penguasa-penguasa. Haleluya. Nah, kami masuk lagi doa ini. Selesai berdoa itu semua itu, lalu Bapak membawa kami untuk berdoa
dong punya pasukan perangnya. Jadi dong punya pasukan perangnya itu ada angkatan laut, angkatan darat, ada angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan ada AURI dan ada eh, polisi iblis. Jadi polisi iblis. Itu juga dong punya angkatan perangnya ada juga. Orang Maya bilang itu Tega Ukayaro. Tega itu setan, Ukayaro itu macam orang yang punya senjata. Bukan orang, setan yang punya senjata. Senjata setan. Jadi mereka ini punya angkatan. Jadi ada angkatan udara, ada angkatan darat, ada angkatan laut, ada kepolisian. Jadi kepolisian bukan kepolisiannya bumi ini, tidak. Itu kepolisian dari setan dong punya. Haleluya. Yang pertama itu kami berdoa itu ini. Mereka ini ada 5 tingkatan. Dari angkatan darat punya dari setan dari pasukan tentara iblis dari ada 5 angkatan di situ. 5 strukturnya ada 5. Jadi waktu kami berdoa itu, haleluya, pasukan juga bukan main-main dari surga punya itu serdadu Tuhan bergerak itu. Mulai dari ini wilayah Jayapura, Biak, Manakwari, Waropen, Serui, Soron. Dia masuk terus ke Daya, Dogia, Pania, Nabire, Intan Jaya, Unduga, Puncak Jaya, Puncak, Wamena. Dia masuk ke Jauh Kimo, Jalimo, dia masuk terus sampai ke wilayah Asmat di bawah. Ya, Mika, di Mapi, di Merauke, di Bopendigo, di Pegunungan Bintang, di Mamberamo Raya, di Mamberamo Tengah, lari terus sampai ke Kaimana, Fakfak, Bintuni, Sorong Selatan, Manokwari Selatan. Haleluya, luar biasa. Itu waktu kami berdoa itu, jadi pasukan setan angkatan darat ini, waktu kami berdoa mereka itu, haleluya, pasukan malaikat dari surga serentak putar itu. Dong punya kepala. Dong punya kepala kan dong berdiri menghadap ke arah depan begini, tapi langsung dong putar dong lehernya. Lehernya itu kasih ke putar ke belakang, kepala ke belakang, tetapi ada tubuh ke bawah itu dia tetap menghadap ke depan. Menghadap ke depan. Jadi badan dan dada ke depan. Lalu begini ini, mereka macam tidak bisa buat apa-apa lagi, terus pusing-pusing. Nah, itu juga dibuang ke bawah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Bapak bilang itu berdoa itu ini polisi iblis yang menguasai Papua. Ya, jadi polisi iblis yang menguasai Papua itu Tuhan berikan hukuman. Waktu kan berdoa itu pasukan sudah turun duluan, baru Tuhan berikan hukuman. Hukumannya itu ngeri sekali. Itu dong punya dada yang ke depan tuh, rongga dada itu disobek oleh malaikat Tuhan. Disobek, setelah itu ini sampah-sampah dimasukkan dalam dong punya perut karena rongga dada perut tersebut, mereka perut. Baru ditanya kenapa hukumannya begitu. Itu perbuatan dengan mereka punya perbuatan sesuai seperti itu. Jadi diberi hukumannya seperti itu. Itu setelah itu semua polisi setan yang menguasai Papua itu, seluruh wilayah-wilayah Papua, mereka itu mempunyai ada 4 tingkatan. Mereka itu ada 4 tingkatan. Jadi ke-4 tingkatan itu semua diratakan. Semua diberi hukuman yang sama oleh Tuhan. Dan itu sudah dibuang sebagai sampah. Setelah itu berikutnya itu AURI setan. Jadi setan-setan yang operasi di udara. Operasi di udara di atas tanah Papua dari kabupaten lepas kabupaten. Jadi waktu kami berdoa itu dia punya kepalanya itu dia ada di wilayah Sorong. Nah, jadi waktu kami berdoa ini itu hukuman mereka yang waktu kami berdoa Bapak perangi itu tentara AURI atau tentara iblis AURI di udara itu. Itu kami berdoa itu hukuman mereka itu Tuhan yang Tuhan berikan itu, mereka dimasukkan di dalam karung-karung goni. Lalu mereka diikat dan dibuang ke dalam laut.
dibuang ke dalam bumi, lalu mereka di bumi dibuang, lalu dia di sampah, mereka dibuang ke sampah. Lalu ditanya kenapa mereka punya hukumannya itu begitu, karena mereka inilah yang mendorong banyak orang Papua asli itu dibuang di laut, dibuang di udara, dibuang di hutan, ngarai, di karung baru. Seperti itu yang dilakukan, itu yang hukumannya seperti itu. Yesus memerintahkan sebagai panglima perang kita, dia memerintahkannya begitu. Jadi pasukan ini dalam ini itu dipimpin langsung dalam peperangan itu oleh Mikael. Jadi Mikael berkata demikian. Pasukan panglima perang dari tangan kanan dari Yosua punya itu Mikael. Haleluya. Terus berikutnya itu Bapak membawa kami untuk berdoa angkatan iblis yang berkuasa di dalam laut, angkatan laut orang. Setan-setan angkatan laut. Jadi waktu kami berdoa setan-setan angkatan laut itu, ini dia punya pangkalannya itu dia bergerak dari arah wilayah Jayapura, yaitu di mana ada patung Josapa Sudarso di sana, di laut di Jayapura ini dekat pelabuhan. Dari sini. Jadi waktu kami berdoa itu, Bapak perlihatkan begini. Kami berdoa berperang begini. Bapak bilang itu ada terowongan besar di Papua. Tapi di dalam terowongan itu dikuasai oleh kulit bia besar. Tetapi kulit bia itu dia melingkar seluruh tanah Papua. Seluruh tanah Papua. Jadi makhluk ini dia bekerjasama dengan Kambuaya, marga Kambuaya di suku-suku Ayamaru. Lalu Deraja 4 di Ayamaru. Lalu kami berdoa lagi, tanya Tuhan, kenapa harus ada hubungan dengan Kambuaya? Tetapi hamba Tuhan kami yang lain dari Kaimana, mereka bilang begini. Bapak itu kami tahu ceritanya. Jadi ceritanya itu dulu, Kambuaya itu kan dulunya ceritanya mereka itu orang dari Kaimana. Jadi mereka pergi dulan emas, tapi mereka dapat emas dari buaya emas. Begini ceritanya, baru orang-orang pendatang dari luar Papua dong masuk ke Papua, baru ditanya kamu dapat emas dari mana? Dong bilang kami dapat emas dari buaya emas. Orang pendatang dong datang cari begini buaya emas ini, dong lari dari Kaimana. Ternyata dong sudah ada di Ayamaru, di sana di Ayamaru. Mereka sudah hilang ke sana. Baru diceritanya begitu. Lalu kami berdoa tanya Tuhan. Haleluya. Setelah kami berdoa tanya Bapa di surga. Bapak bilang memang begitu sudah ada ceritanya. Haleluya. Jadi waktu kami berdoa masuk itu dengan kapal macam tutul yang ada di bawah ini lautan Arapuru itu yang tenggelam dengan Josapa Sudarso itu. Waktu berdoa begitu begini, dari bawah itu ini api Tuhan sudah turun dari bawah baru. Itu gurita besar dari bawah dia naik itu, dia melingkar Papua ini. Dia melingkar Papua ini, tapi api Tuhan memang sudah dari bawah sudah naik, jadi dia tidak berdaya lagi. Sehingga apapun yang dia melingkar Papua itu semua terlepas ke bawah. Lalu surga menghancurkan segala macam itu semua dihancurkan. Gurita besar itu dihancurkan, semua dermaga yang pasang kekuatan-kekuatan itu dibakar, dimusnahkan, semua digugurkan ke bawah. Haleluya. Luar biasa. Kita penyesua Amasya Adonai, orang Papua itu dia raja di atas segala raja, dia Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi jangan pikir bahwa mungkin Bapak Yesua ini tidak pernah lihat kami. Tidak, Bapak Yesua itu sedang selesaikan masalah orang Papua dengan Bapak di surga. Dan Bapak sekarang berperan menggantikan kita untuk menghancurkan semua penguasa-penguasa di udara. Haleluya. Lalu Bapak membawa kami, sekarang kamu harus berdoa yang ini lagi, yang kuat punya, yaitu pemerintah. Jadi pemerintah itu bukan pemerintah dunia ini, macam pemerintah dunia Amerika atau Afrika atau Israel atau
Indonesia atau pemerintah ini Brunei, PNG, tidak. Ini pemerintahan iblis, Lucifer. Jadi pemerintahan iblis itu mereka juga punya presiden. Haleluya. Macam dia kuasa macam di Jakarta begitu, atau di ibu kota negara di Belanda atau di Inggris. Haleluya. Jadi malaikat ini, jadi waktu kami berdoa itu Bapak bilang itu ini berdoa dia punya presidennya saja, yang lain tidak, presiden iblis. Jadi waktu kami berdoa itu haleluya, dia punya presidennya itu berkedudukan di ibu kota negara. Jadi dong punya kerajaan, dong punya negara juga ada. Jadi waktu kami berdoa itu malaikat Tuhan tuh turun tangkap itu dong punya presidennya, diborgol dia, baru disuruh pergi. Sekarang kau pergi ambil kunci-kunci semua. Jadi dia pergi ambil kunci-kunci yang dia punya lembaga-lembaga dengan dia punya bawaan semua, punya ya kunci-kunci semua diambil. Dia ambil semua, baru diambil oleh malaikat kunci-kunci itu. Lalu dia punya jabatan presidennya dengan dia punya pangkatnya, semua itu diambil oleh ini, diambil oleh Tuhan, malaikat Tuhan. Orang ambil semua, mereka ambil semua. Lalu setelah itu presiden ini di bawah, presiden pemerintah penguasa ini di bawah. Kami tanya kenapa presidennya saja di bawah, yang lain tidak. Dia kaki tangannya di bawah. Tuhan bilang presiden itu sudah jadi ditangkap. Jadi bawa naik ke pengadilan Yosua. Di pengadilan Yosua itu di pengadilan Yosua itu di sana juga ada PBB. Jadi dalam pengadilan Yosua itu Yosua dengan PBB mereka ambil keputusan. Ya. Jadi mereka dipermalukan presiden ini. Haleluya. Mereka dipermalukan presiden ini. Lalu setelah mereka dipermalukan, baru diberitahukan bahwa sudah cukup lama. Ini waktu kedatangan sudah semakin dekat. Waktu kedatangan semakin dekat. Sehingga engkau harus bebaskan umat-umat Tuhan di atas tanah Papua. Supaya mereka bebas menanti menjemput saya dalam keadaan yang penuh kedamaian, penuh pembebasan, dan penuh kemerdekaan. Haleluya. Jadi Bapak Yesua ambil alih. Terus yang lain berdoa, "Hei presiden." Ada yang bilang begini, "Presiden, harus kau kasih begini, kasih begitu, begini." Tuhan Bapa di surga itu Roh Kudus dengan tegas marah kami. Bahwa kamu lihat, kamu dengar, kalau pembebasan terjadi di atas tanah Papua secara rohani dan jasmani, itu bukan dibuat oleh siapa-siapa, tapi itu dibuat oleh Yahshua HaMashiach Adonai. Karena segala suatu kunci ada di Yeshua HaMashiach Adonai. Dia panggil perang kita. Haleluya. Saudara terkasih, setelah itu kami berdoa minta ampun lagi, baru Bapak jelaskan kembali. Haleluya. Setelah menjelaskan kami tentang kedudukan Yeshua HaMashiach sebagai panglima perang kita. Haleluya. Perang kita dia menjelaskan semuanya. Setelah itu tadi itu sudah dibawa, dia menjadi sampah. Presidennya itu jadi sampah karena sudah diadili itu. Jadi dia menjadi sampah. Setelah itu semua kami berdoa begini, semua itu dilemparkan ke dalam tahanan. Tinggal di situ di dalam tahanan. Kami berdoa itu supaya mereka dibuang ke dalam lautan api neraka. Tapi waktu kami berdoa selesai, Tuhan bilang bukan dibuang ke lautan api neraka, mereka itu dilemparkan ke dalam tahanan. Mereka dilemparkan ke dalam tahanan surga, di tahanan, di bumi. Lalu suara Tuhan bilang begini, supaya mereka tinggal di situ sampai mereka menyaksikan, menjadi saksi bagi Papua. Haleluya. Lalu kami tanya, kenapa mereka harus jadi saksi bagi Papua, dan apa Papua akan terjadi apa lagi? Kami berdoa begini, Tuhan bilang begini, mereka akan menonton dari dalam jendela tentang pembebasan Papua yang akan terjadi, yang dilakukan oleh HaMashiach Adonai sendiri. Hal dalam kendali Tuhan. Bapak bilang begitu. Setelah itu, haleluya, luar biasa. Kami lagi mulai berdoa seperti itu begini. Tuhan perlihatkan suasana di atas tanah Papua ini, dan Indonesia dan seluruh bumi ini. Pohon-pohon, rumput-rumput, makhluk-makhluk, gunung-gunung, dan juga gunung-gunung tinggi, rendah, pohon-pohon, makhluk-makhluk. Dong sudah siap goyang ini saudara. Siap goyang, siap tari-tarian, siap menari. Haleluya, memuji Yeshua HaMashiach Adonai. Memuji kebesaran Bapa di surga. Kami tanya, ini kenapa ini?
Iya, karena sebentar itu akan dibunyikan shofar di seluruh Papua dan Indonesia dan dunia. Haleluya, shofar. Nah, jadi sekarang Papua juga, semua seantero Papua juga sudah mulai siap-siap untuk menari. Haleluya, menerima sorak kemenangan hari ini dalam peperangan yang dahsyat yang Yesus telah melakukannya dalam peperangan rohani. Saudara-saudara terkasih, haleluya. Setelah itu, haleluya, ini kami berdoa menyerahkan hasil kerja sekretas kami ke hadapan Bapa di tempat Maha Mulia melalui malaikat Tuhan. Setelah dicap dengan cap darah Yesus, jadi tanda tangan kanan Yahusua, dicap dengan cap darah Yesus, lalu dimeterai ke meteri Roh Kudus, dibubui di cincin kerajaan Tuba Masia. Haleluya. Setelah itu diserahkan. Begini yang ambil itu adalah malaikat Mikael. Malaikat Mikael yang ambil itu baru diserahkan kepada Yahusua di tempat Maha Mulia. Begini Bapak jelaskan kembali. Sekarang tangan kanan daripada Bapa pencipta langit dan bumi adalah Yahusua Amasiah Adonai, yang adalah hari ini telah menjadi panglima perang. Dua kali telah menjadi panglima perang di atas tanah Papua, dan dia sudah menduduki tanah Papua. Haleluya. Katakan, orang percaya harus katakan amin. Lalu di dalam roh, lalu Bapak perlihatkan lagi malaikat Mikael. Lalu Bapak berkata, kalau begitu siapakah tangan kanan daripada Yahosua? Haleluya, kami semua diam. Lalu Roh Kudus dia menjelaskan kembali lagi. Ya, tangan kanan daripada Yahosua adalah malaikat Mikael. Haleluya. Malaikat Mikael, malaikat panglima perang itu. Lalu kami diam lagi. Begini Roh Kudus jelaskan lagi. Ya, malaikat Mikael itu adalah tangan kanan daripada Tuhan adalah malaikat Mikael itu artinya Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus itu yang memimpin, mengawal kamu di bumi. Itu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu mempunyai 9 karunia dan 5 jawatan. 5 jawatan yang Roh Kudus dia mempunyai 5 jawatan. Jawatan itu adalah tangan kanan. 9 karunia itu adalah tangan kiri. Haleluya, begitu. Haleluya. Jadi ini kami hanya alat saja. Jadi bukan manusia kami, tidak. Itu pekerjaan Tuhan di dalam roh, saudara-saudara terkasih. Jangan sampai mungkin orang ini yang begini. Tidak ada. Kami hanya itu doa satu saja, kami hanya taat. Yang seluruhnya itu dikerjakan oleh Bapa, Yahusua, Amasiah, Adonai, Roh Kudus, Mikael dengan rombongan pasukan di surga, malaikat, mereka yang kerja. Saudara-saudara mereka berperang. Menggantikan orang Papua. Haleluya. Menggantikan orang-orang percaya. Lalu Bapak jelaskan kembali. Pada waktu Sodom Gomora itu 2 malaikat datang kepada Abraham itu. Haleluya, untuk menolong Lot dan anak-anaknya itu, keluarganya itu. Itu 2 malaikat itu siapa? Haleluya. Itu yang datang itu Roh Kudus bilang, itu yang datang itu Yahusua Masih Adonai dan Roh Kudus sudah itu. Haleluya. Mereka yang datang menolong. Di akhir zaman juga malaikat Tuhan akan datang, yaitu Yosua dan Roh Kudus yang sedang bekerja. Dengan demikian saudara-saudara terkasih dari sanak saudara tanah air Papua, orang-orang asli Papua, jangan tinggalkan Yesua Masih Adonai orang Papua itu, dan jangan tinggalkan Roh Kudus. Rindu akan Roh Kudus saudara-saudara terkasih. Haleluya. Sebab Roh Kudus itu lebih besar daripada semua penguasa di bumi, pemerintah di bumi, pemerintah setan di bumi, penguasa setan di bumi, penghulu setan di bumi, dan juga roh jahat di bumi, dan juga penguasa langit di bumi, juga penguasa laut di bumi. Nah, jadi waktu kami berdoa yang dari laut punya Tuhan bilang, itulah pertempuran yang terakhir yang kamu berdoa dan Roh Kudus Yesus mengalahkannya itu adalah Lewiatan buaya. Lewiatan buaya itu. Lewiatan buaya yang dari Yosapa Sudarso dibawa dari laut Arafuru punya itu. Itu Lewiatan buaya. Jadi Tuhan bilang, waktu bumi ini belum diciptakan, tuh bumi ini dipenuhi dengan air dan udara. Pada waktu itu Lewiatan buaya itu dia ada. Dan itu sudah dimusnahkan, saudara-saudara terkasih. Itu pertempuran terakhir, Tuhan bilang begitu. Haleluya. Saudara-saudara Yesua yang Tuhan Yesus memkasihi dan memberkati.
inilah satu pekerjaan yang kami berdoa, kami hanya berdoa saja, Bapak Yesua sendirian. Dan Bapak Yesua dan Roh Kudus dan Mikael mereka yang sendirian berperan menyelesaikan ini semua. Jadi pada tahun 2006 itu Tuhan bilang begini, seluruh dunia punya setan itu, dia akan turun di atas salah satu liberty wilayah di Papua, yaitu di Danau Tigi. Semua kumpul di situ ada lubang besar. Nanti doa peperangan itu jalan terus dan Tuhan sendiri akan memusnahkan mereka. Sampai 2006 sampai 2005 dalam peperangan 2022 September 2025 kemarin. Lalu setelah itu Bapak juga pernah beritahukan bahwa nanti dari kantor PBB itu Bapak perlihatkan Roh Kudus terbang dari sana. Terbang dari sana untuk mengelilingi di atas tanah Papua. Waktu itu kami berdoa tanya Tuhan, kenapa ini ini terjadi perkara besar ini? Tuhan bilang, itu malaikat Tuhan dan Roh Kudus dan Yesua itu akan menguasai Papua betul-betul, dan kegerakan penginjilan besar itu dia akan datang dari Papua menuju Yerusalem. Saudara, menjelang Yesua kembali ke bumi. Saudara-saudara terkasih, setelah kami doa begini itu, haleluya selesai itu, kita orang Papua itu bersuka cita. Kita orang Papua itu menari dan kita harus menyatakan amin. Apa yang Bapak sedang lakukan di dalam doa yang kami sampaikan, kami beritakan ini. Sehingga kita bersuka cita. Bukan karena pembebasan jasmani yang akan segera terjadi di atas kepulauan Papua ini. Tetapi oleh karena pembebasan rohani yang dia sedang terjadi atas seluruh orang-orang asli Papua, di atas negeri kota Tuhan, di atas Papua ini. Saudara-saudara terkasih, haleluya. Karena itu Yosua harus berurusan dengan panjang dengan semua dosa moyang orang Papua turun-temurun, Afrika dan Israel turun-temurun, untuk menyelesaikan semua itu. Karena disinilah kota Papua inilah Golden Gate, tempat Tuhan masuk keluar ke bumi, kota Tuhan, tempat ibu kota kerajaan 1000 tahun damai yang akan segera didirikan oleh Tuhan. Namun akan ada juga di bawah sebelum itu akan terjadi pemulihan-pemulihan besar di atas tanah Papua yang akan segera Tuhan lakukan. Itu semua itu patutlah orang Papua asli dimanapun yang ada, di utang, ada di lembah, ada di gunung, ada di ngarai, ada di pulau, ada di laut, ada di rawa-rawa, ada di ini, semua harus kembali memuliakan Yahshua HaMashiach Adonai. Haleluya. Pujian penyembahan harus naik. Haleluya. Sukacita harus naik. Haleluya. Penyembahan harus naik untuk memuliakan Yeshua HaMashiach dan Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja orang Papua, dia Raja orang Papua, dan Yeshua HaMashiach dan orang Papua itu. Salam saudara-saudaraku terkasih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Bapak hamba telah umumkan dan beritakan bahwa Yahshua panglima perang kita dan Roh Kudus telah sebagai Mikael panglima perang telah menyelesaikan. Pemimpin malaikat sudah selesaikan. Peperangan rohani di atas tanah Papua sampai sapu rata. Dan di pagi fajar mengincin di tanggal 23 September tahun 2025, Bapak sedang menguasai. Malaikat Tuhan seluruhnya menguasai seluruh tanah Papua. Malaikat Tuhan menguasai, dan Tuhan ada di kepala barisan, dan kawasan Papua diliputi dengan kemuliaan Tuhan, dan Tuhan ada di atas. Tuhan sudah menduduki di atas tanah Papua Bapak, dalam nama Bapak, dan mengendalikan bumi ini, dan mengendalikan kekuasaan-kekuasaan di bumi, dan mengendalikan bangsa-bangsa di Amerika, mengendalikan segala sesuatu di atas bumi ini di bawah kendali Tuhan, dan mengendalikan kepala otak-otak para pemimpin dunia ini. Bapak takar mereka mengucap semua muji, Engkau muliakan namamu, Engkau memagari negeri ini dengan kekuasaanmu. Kemuliaan bagi Bapak di tempat maha tinggi. Bapak, kami mengucap syukur memuji Engkau. Bapak sedang melakukan itu. Kami akan melihat perkara-perkara besar dan mujizat besar yang Bapak telah lakukan dan terus akan lakukan. Kami mau menyatakan, Bapak dan semua orang Papua sedang menyatakan amin di dalam nama Yeshua HaMashiach Adonai. Dan apa yang kami minta doakan, apa yang kami katakan dalam doa, itu semua sudah terjadi. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara terkasih. Yeshua menyertanya.